Jelasan dari pembicara sebelumnya, tolong dikasih sekarang yang lebih jelas lagi. Terutama terkait dengan isu pencopotan Komjen Budi Waseso. Sepakatkah Anda dengan Bung Peri Juliantoro bahwa ini sebenarnya ada partai yang melindungi, yang menginginkan Budi Waseso mengarahkan kasus-kasus ke, bahkan tadi langsung disebutkan, ke arah wakil presiden? Terima kasih. Kebetulan saya orang hukum, saya nggak ngerti persepsi. Kalau orang hukum batasannya norma, kaidah, aturan. Kita bicara dari awal, terminologi dulu, pencopotan. Saya kira di hukum ketika bicara jabatan nggak dikenal istilah pencopotan. Kalau yang copot tuh kalau Pak Musle pakai kolor copot itunya. Maaf, tolong jangan libatkan saya dalam persoalan ini. Kita udah praksi kan. Tolong, ya. Fokus saja. Baik. Satu itu. Kedua, pencopotan bukan kegaduhan. Kalau terminologi gaduh, ya di kampungnya Mami Oce, saya nyebutnya Mami karena dia Mami saya dulu. Jadi nggak bisa nyebut cepopong gitu kan. Saya takut dikemplang. Gaduh itu bahasa Sunda artinya punya. Resep, Mami. Jadi kalau bicara punya, bicara kewenangan. Bicara siapa yang punya negara ini, ya sementara ini yang memimpin adalah presiden. Ketika presiden punya kewenangan mengganti, promosi, mutasi, siapapun pejabat itu, itulah perintah konstitusi. Jadi ketika ada orang dikasih jabatan, dia mau diganti, dia mau dimutasi, dia dipromosi. Kebetulan yang di kepolisian misalkan Pak Buas. Ya ada undang-undang kepolisian ya Pak Firman yang mengatur Dewan Wajakti, SK-nya dari presiden. Nah ketika presiden mengganti siapapun pejabat kepolisian SK presiden, kenapa yang ribut kita? Yang punya kewenangan gaduhnya juga presiden kok. Kok yang ribut Musle dan kawan-kawan? Iya. Ya, soal ada persepsi. Jangan libatkan saya dalam persoalan ini, Pak. Nah, ketika ada persepsi dikaitkan dengan lain-lain ya itu bisa aja. Saya tidak paham bukan disiplin ilmu saya. Saya sih contoh lah, misalnya sekarang juga saya kadang bingung orang hukum. Ketika ada menteri baru teriak ya sesuatu yang ada ketidakbenaran, ada korupsi, kok yang gaduh wakilnya gitu. Saya juga pertama bingung gitu kan. Padahal yang punya negara, yang gaduh negara ini Presiden Jokowi kan. Tapi yang ribut tadi yang katakan Pak Peri, yang wakilnya kan, yang lain juga gitu. Ya nggak salah kalau ada persepsi orang-orang pemahaman politik, nanti Pak Jayadi atau Pak yang lain mengatakan dikaitkan dengan yang lain. Itu nyangkut kewenangan. Yang kedua nyangkut petugas. Ketika Pak Buas sedang menangani beberapa perkara korupsi, ya kita tidak bisa dilepaskan. Misalkan ketika kemarin ada kasus ya begitu gitu. Susah ngomongnya orang Sunda nggak bisa Inggris. Gitu ya. Ada kasus borokokoknya nih. Ya, pokoknya ada orang-orang begituan ya ketika ditindak oleh penegak hukum, entah siapapun penegaknya kebetulan sekarang dari kepolisian, ya kita nggak bisa menyalahkan ada persepsi misalkan bahwa itu dikaitkan dengan yang lain. Cuma disayangkan kalau misalkan ketika ada pejabat sedang menegakkan hukum aturan siapapun, KPK sedang menegakkan hukum aturan, kepolisian sedang menegakkan aturan, tiba-tiba nah ada yang gaduh tadi, ya seolah ada yang punya gitu kan. Yang punya kan presiden, kewenangan presiden mengangkat memberhentikan sesuai aturan yang diatur. Nah itu kira-kira mainnya di situlah kita. Nah, yang jadi masalah yang ketiga bagi saya, ya ketika ada aturan-aturan yang disepakati ada perintah konstitusi turun kepada undang-undang presiden, undang kementerian, ya, nah, kemudian juga nyangkut kepolisian, aturan itu sudah jelas, jangan dilangkahi, jangan dikangkangi. Itulah hormati gitu kan. Ketika ada orang diberi kewenangan untuk itu, orang yang tidak diberi kewenangan jangan komentar, apalagi ikutan gitu. Artinya partai tidak punya wewenang apa-apa menolak kan konstitusi menunjukkan kepada presiden sebagai kepala negara, sebagai pemerintahan, mengangkat pejabat yang untuk membantu pemerintahannya. Ketika dia mengangkat siapapun, ya sebelum diangkat, sebelum ada SK, sebelum proses dilalui, kok kita sudah kayak dukun tahu gitu. Kalau Muslim nggak apa-apa. Gitu. Jangan libatkan. Maaf Pak, ini udah ketiga kali Pak. Jangan libatkan saya dalam persoalan ini. Ya kalau dilibatkan juga rugi negara. Iya. Ngapain dilibatkan? Karena juga saya udah meragukan dari segi apapun diragukan kamu saya. Praksi, balkon. Wajah? Balkon itu kan sisa. Wajah tua jelaji gitu kan. Artinya? Body, ya maaf aja Pak. Iya. Kalau gitu saya pulang aja sekarang. Pak Musle tahan. Tolong tahan diri sedikit. Saya salah apa pakai ditahan? Jangan ikut gaduh atuh. Oke. Kalau bukan gaduh Pak, gadun. Bung Akrom, kalau partai saja kata Kang Asep dan Bung Peri tadi nggak boleh ikut-ikutan dalam urusan pencopotan isu pencopotan Budi Waseso ini. Kornas kenapa kemarin ikut menolak pencopotan itu? Terima kasih. Jadi kami punya pandangan yang berbeda ya, Komite Rakyat Nasional, relawannya Jokowi. Tentunya yang pertama isu pencopotan Budi Waseso sebagai Kabar Eskrim, tentunya ini pengkhianatan nawacita. Nah, pengkhianatan nawacita itu ada butir keempat, kurang lebih isinya
negara tidak boleh lemah, birokrasi harus bersih, Oke. ciptakan tindak pidana korupsi, pemberantasan tindak pidana korupsi. Oke. Nah, apa yang disampaikan tadi oleh Bapak Asep. Asep tadi, Asep apa Mucle? Asep ya? Pak Asep. Pak Asep, oke. Ah, ini kan Pak Budi Waseso sedang gencar-gencarnya melakukan pemberantasan korupsi. Oke, tahan dulu sebentar. Nah, kenapa? Siapa yang mengaitkan bahwa isu pencopotan itu terkait dengan pemberantasan korupsi? Oh tentu gini, jelas kita lihat ya ada terakhir kemarin adalah Pelindo. Oke. Nah, sampai muncul kata Bapak di atas sana bahwa Pak Budi Waseso sangat mengganggu perekonomian. Oke. Nah ini kan logika yang sesat bagi kami. Hmm. Masyarakat jangan disesatkan. Justru beliau berjalan dengan lurus untuk menjalankan program Nawacita justru Jangan dianggap- diganti. Nah Iya, ini artinya kami ingin meluruskan, jangan masyarakat disesatkan. Baik. Oke, itu Oke. aja sementara. Baik, iya. Itu Kornas. Seknas? Jangan-jangan Seknas yang ikut antri kata Bung Peri tadi sebenarnya. Terima kasih. Heeh. Kalaupun antri tapi jangan pengen jadi kabar reskrim, nggak boleh. Jadi kalau dilihat politiknya gaduh, ini mah kurang gaduh masih biasa-biasa aja. Jadi maksud saya begini, yang harus dilihat itu sebagai presiden Pak Jokowi pasti berusaha terus mengkonsolidasikan kekuasaannya supaya efektif, supaya dia sukses dalam menjalankan masa kepresidenannya. Iya. Caranya adalah boleh diumumkan 5 menit, itu cara mengganti orang itu biasa aja menurut saya. Kemudian ada lagi soal yang kedua itu yang terpenting sebenarnya di Republik ini adalah pemberantasan korupsi. Nah saya tidak melihat 2 periode KPK, sekarang sudah KPK lagi persiapan lagi yang baru itu, kita masuk ke pemberantasan korupsi yang serius. Pemberantasan korupsi kita tidak lebih dari kayak apa namanya, orang semua mau masuk ke dunia kontestasi. Jadi semua orang cuma cari popularitas, kita lihat periode yang lalu begitu gitu kan. Nah padahal kalau kita belajar dari negara ini sendiri, dari perjalanan Republik ini sendiri, masalah korupsi itu yang terpokok adalah karena adanya rezim perizinan. Yang dipermainkan itu selalu itu. Apakah soal Begini maksud soal saya. itu yang ada dalam kasus Begini. Pelindo tersebut? Iya, tender itu ada soal kewenangan diizinkan si A atau si B sebenarnya. Kan begitu loh. Iya. Nah, karena itu pemberantasan korupsi itu harus punya ideologi. Ideologi untuk Indonesia pemberantasan korupsi dulu pernah dikatakan bahwa ada orang namanya golongan kabir, kapitalis, birokrat. Oke. Orang yang menjadi parasit ekonomi. Itu dilawan oleh masyarakat. Jadi kalau kita hanya mengandalkan pemberantasan korupsi dengan para aktor-aktor yang ada, maka nggak pernah Oke. akan berhasil. Baik. Nah, saya lihat karena pemberantasan korupsi dijalankan oleh polisi, misalnya polisi mulai masuk kemana-mana, sebagian orang mulai resah lagi, kok itu kan KPK harusnya, kenapa polisi? Nah itu salah juga menurut saya, karena KPK itu badan ad hoc. Kalau mau benar pemberantasan korupsi, satu ideologinya harus, seperti saya katakan tadi. Yang kedua, mulainya dari penegak hukum. Penegak hukum yang kita harus bereskan dulu. Baik. Jadi yang Semua oke. yang diadilin, di apa itu pasti bermasalah lagi nanti. Kembali ke persoalan kita. Apakah Anda melihat ada orang lain atau pihak lain yang memang tidak menginginkan Budi Waseso melakukan pemberantasan korupsi? Saya nggak bisa menebak-nebak kayak kita menebak-nebak angka nalo gitu ya. Tetapi menurut saya selalu ada golongan yang merasa posisi politik dan ekonominya merasa terancam karena ada tindakan-tindakan orang tertentu. Yang ingin mengganti itu presiden loh. Siapa? Yang ingin mengganti Kok Pak Budi Pak Waseso. Latif tahu? Kan Kapolri dipanggil ke istana beberapa kali. Dipanggil kan belum tentu. Dari Nah situ- ini kan saya kira, nah kita terbiasa situlah isu itu menebak-nebak muncul. nomor kayak nalo gitu, yang keluar 23 apa 25 gitu kan. Dari situlah nah isu sama muncul seperti bahwa ada pelantikan, pencopotan. sama seperti pelantikan Teten.
kita terbiasa menebak-nebak. Padahal apa yang message yang terpenting dari presiden Oke. adalah my authority is on mine. Baik. Jadi dia sendiri yang tahu. Kita suka menebak-nebak. Beberapa TV. Saya tanya pihak istana dulu kalau begitu. Bung Eko, apakah betul malam tersebut Selasa malam Kapolri dan Menko Polhukam dipanggil oleh Bapak Presiden dan salah satu pembicaraannya adalah tentang pergantian atau mutasi Komjen Budi Waseso? Kalau peristiwanya malam, pasti saya sudah tidak di kantor. Artinya saya tidak tahu. Oke. Saya kira itu jawabannya. Kalau itu mungkin tadi pertanyaannya pagi, mungkin saya kemungkinan masih tahu. Jadi kalau Ini malam tadi. pelantikan Pak Teten karena pagi hari itu diketahui. Jadi Oh saya tahu, Oke. saya datang, saya hadir. Ya, tapi keputusan bahwa itu dilantik Pak Teten, itu kan undangan jam 9. Saya baru tahu sekitar jam 9 kurang 10 menit lah saya sampai di situ, saya tahu ini Pak Teten. Oke, sebagai peserta saya pertemuan. mau begini, Mas, Bang, Bung. Kita terlalu banyak hidup dalam spekulasi. Oke. Kita berspekulasi seolah-olah presiden malam itu memanggil Kapolri, meminta Buas diganti. Saya kira itu spekulasinya terlalu tinggi. Tidak Sama seperti kita berspekulasi bahwa yang menguat akan dilantik itu adalah siapa? Johnny Lumentang. Ya. Yang bilang itu siapa gitu loh. Sampai pembaca Bapak presenter TV 5 menit sebelum nanti, saudara-saudara, kita akan segera menuju istana, akan menyaksikan pelantikan kepala KSP yang akan dilantik Johnny Lumentang. Begitu lihat muka Teten. Baik. Gila lo gue bilang. Nah, Oke. kita spekulasi. Nah, spekulasi itulah yang membuat kegaduhan sebenarnya. Bung Jayadi? Iya, saya kira mungkin tidak sepenuhnya spekulasi ya. Dan itu ada positifnya sebetulnya. Jadi dengan adanya, itu kan menunjukkan ada perhatian dari banyak pihak. Setiap orang yang memiliki kepentingan terhadap keputusan-keputusan dan konsekuensi dari keputusan presiden, itu mencoba memberikan aspirasinya melalui cara-cara seperti itu. Ya. Itu akan membuat presiden berpikir ulang ketika dia memiliki alternatif keputusan. Jadi dengan demikian setelah dia melihat berbagai pertimbangan termasuk pertimbangan-pertimbangan publik, ya itu kan bisa dianggap sebagai pertimbangan publik, dan itu presiden kemudian bisa oh kalau gitu yang paling baik ini. Jadi ini sebetulnya jangan selalu dianggap negatif, itu bisa aja menjadi bagian dari proses pengambilan keputusan yang memang harus dilalui oleh seorang pemimpin. Ketika dia mengambil keputusan sebelum sebelum jamnya atau sebelum menit ketika dia mengambil keputusan itu, dia belum punya keputusan. Masih ada alternatif keputusan. Saya itu yang harus kita lihat. Sampai di situ saya setuju. Tetapi kan kita kemudian memberikan analisa setelah itu. Baik. Oh, kenapa tidak dilantik Johnny Lumentang? Karena Begono begini, Baik. Begono begini. Saya sebentar Salah lagi menurut saya. Saya sebentar ke Bang Firman dulu. Saya mau mengingatkan itu ya. PDIP Saya juga konferensi pers menolak pelantikan pencopotan Budi Waseso. Apakah PDI Perjuangan sebagai partai yang dekat dengan Jokowi hanya menganalisa atau membaca-baca situasi saja, tidak dapat Saya fakta yang benar? meneruskan tadi supaya nggak terarahkan apa yang ini oleh Pak Latif. Jadi begini, saya juga memperkuat Bung Yamin ya. Jadi begini, ketika 5 menit lagi Pak Johnny Lumentang, pada Pak Johnny Lumentang lagi di Manila, bagaimana dilantik? Itu jadi saya kira ya itu juga pelajaran politik ya, supaya kita tidak menciptakan kegaduhan politik sendiri. Saya sepakat dalam hal yang lebih ini dengan Bung Jayadi, tetapi begini, beda dengan jabatan publik lain. Ini kan melekat langsung dengan presiden. Jadi menurut saya, ya yang menggunakan sendiri langsung presiden. Mungkin kalau menteri, itu pun hak prerogatif. Jadi oleh karena itu, maka kalau misalnya dibilang harus ada pendapat masukan alternatif, ini kan masukan palatif pun, tapi kalau misalnya menggunakan langsung melekat 24 jam, itu kan lain soal. Jadi harus dibedakan dengan jabatan publik yang lain. Bahwa misalnya setelah dilantik, mungkin ada pertimbangan lain. Ada masukan, koreksi, protes, dukung dan seterusnya, itu soal lain. Jadi kita harus bedakan Sekap, Mensesnek, kan melekat langsung ya kepala staf presiden. Jadi lalu pertanyaan dasarnya adalah, misalnya kalau misalnya dibuka secara terbuka keluar, lalu apa yang ditangkapi dengan wong itu jabatan yang melekat langsung. Mungkin bisa jadi secara diam-diam Pak Jokowi sudah beritahu sama Pak Eko, sama Pak Yamin,
kepada A, kepada B, kepada C, tapi bukan ke publik umum gitu loh, karena ini melekat langsung. Nah berkaitan konferensi pers, saya kira kita letakkan itu dalam konteks poin dasarnya adalah penegakan hukum, pemberantasan korupsi yang memang ada agenda yang disampaikan tadi Kornas itu di tangan kepemimpinan Pak Budi Waseso nampak betul mulai muncul ke permukaan sehingga orang kaget kok Polri lebih progresif seperti KPK. Ya, baik. Orang kan kaget aja tuh, seperti yang dibilang oleh Bung Yamin. Nah, oleh karena itu maka sisi itu yang kita perkuat. Disitulah ada panggilan moral, panggilan politik Untuk PD mendukung Perjuangan untuk menyampaikan ya. poin dasarnya adalah bahwa ada agenda yang sungguh-sungguh kita dukung betul soal pemberantasan korupsi yang sekarang ini di bawah kepemimpinan Budi Waseso. Pak Kapolri dan Budi Waseso. Baik, Gitu. oke. Jadi itu sisinya. Iya, baik. Ya. Cek, silakan diskor, langsung ditutup saja segmen ini. Kenapa? Langsung ditutup segmen ini. Sekarang? Segmen ini ya. Kenapa harus ditutup? Ya segmen ini. Karena kita harus istirahat. Ya, sedikit aja ya kan. Tepat sekali apa yang disampaikan oleh Adek yang bisa menertawakan orang, menjadi orang tertawa, tepat sekali. Tadi itu bahwa kalau yang gaduhnya itu orang tua, memang kan pengaruhnya negatif. Iya. Nah, seperti sekarang. Kalau yang gaduhnya itu ring 1000 atau ring 100, tentu lain. Baik. Mangga Oke, diskors. ya.